Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 273 Anjing besar menjadi anak anjing. Terkejut oleh kejutan yang tiba-tiba ini, raut wajah mereka tampak gembira. Memasuki istana bela diri dan berkultivasi di sana merupakan mimpi yang ada di benak setiap orang dari generasi muda, terutama Tian Yishan. Ia telah menghabiskan 2 tahun terakhir berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dan tidak sekalipun dalam mimpinya yang terliar ia membayangkan bahwa ia akan dapat berkultivasi di istana bela diri. Saudara Xuan, Anda mengenal Guan Yiyun dan Tian Yishan, mereka berdua adalah pemuda berbakat dengan potensi besar, dan meluangkan waktu untuk melatih mereka adalah pilihan yang bijaksana. Yu Zihan telah menyerap banyak saripati energi dari urat energi, menyebabkan konstitusi tubuhnya meningkat pesat. Dia juga seorang pria dengan bakat besar, saya yakin dia memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan istana bela diri. Jiang Chen memberitahu Xuan Ye. Saya yakin orang-orang yang direkomendasikan saudara Jiang itu baik. Namun, saya harus mengingatkan kalian bertiga, meskipun kalian dianggap jenius di Sekte Hitam, begitu kalian tiba di istana bela diri, kalian akan menjadi orang-orang biasa. Saya yakin kalian telah mendengar betapa banyaknya jenius yang luar biasa dan menjanjikan di istana bela diri. Selain itu, persaingan di istana bela diri sangat ketat. Karena itu, jangan berpikir bahwa kalian telah mendapatkan peningkatan dalam hidup secara tiba-tiba, justru sebaliknya. Sebaiknya kalian mempersiapkan diri secara mental. Xuan Ye memandang Yu Zihan dan 2 orang lainnya, dia berbicara dengan nada serius. Kami pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ketiganya berkata bersamaan. Istana bela diri adalah tempat berkumpulnya semua jenius di seluruh benua timur. Mereka yang memasuki istana bela diri adalah anak-anak kesayangan surga. Tidak hanya para jenius terbaik dari semua provinsi yang berbeda di sana, ada banyak jenius yang berasal dari dinasti Sein bela diri itu sendiri. Oleh karena itu, bisa memasuki istana bela diri hampir tidak berarti mereka telah melangkahi pintu dengan persyaratan yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan hasil maksimal, semuanya tergantung pada usaha mereka. Namun, mereka bertiga tidak akan melepaskan kesempatan langka tersebut. Sebagai teman Jiang Chen, mereka telah menyaksikan Jiang Chen menjadi semakin kuat, dan tidak ada dari mereka yang ingin terlalu tertinggal. Namun, karena mereka tidak memiliki tubuh ilahi yang tidak normal seperti Han Yan, mereka bertiga hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berkultivasi guna membuktikan diri. Dengarkan baik-baik. Saat kalian bertiga tiba di istana bela diri, jangan mempermalukan Sekte Hitam. Daoist Black sekali lagi memperingatkan ketiganya dengan serius. Ketika mereka tiba di istana bela diri, mereka akan mewakili kehormatan Sekte Hitam. Jika penampilan mereka terlalu buruk, Sekte Hitam akan menjadi bahan tertawaan. Pada hari yang sama, Xuan Ye pergi bersama ketiganya. Di bawah tatapan iri dan cemburu dari para murid Sekte Hitam yang tak terhitung jumlahnya, mereka berempat segera menghilang. Jiang Chen juga membuat pengumuman pada hari yang sama tentang pengunduran dirinya dari Sekte Hitam. Mulai hari ini dan seterusnya, dia bukan lagi murid Sekte Hitam, dan dia akan meninggalkan Provinsi Qi dan segera pindah ke tempat lain. Pada saat yang sama, Jiang Chen mengeluarkan pernyataan yang liar. Mereka yang ingin membalas dendam bisa saja mengejarnya, dia akan menghadapi mereka semua. Malam, Jiang Chen keluar dari kamar Yan Chenyu dan melirik Guo San yang telah menunggunya. Kakak Guo, aku tidak tahu berapa lama perjalananku ke Pulau Bahagia akan berlangsung. Perjalanan ini sangat panjang, dan akan memakan waktu hampir 2 bulan. Perjalanan ini penuh dengan bahaya, jadi aku membutuhkan bantuanmu untuk mengurus Little Yu. Jiang Chen berkata dengan nada serius. Dia tidak tahu apakah dia akan menemukan air suci 9 matahari selama perjalanannya ke Pulau Bahagia, tetapi dia bisa membayangkan betapa berbahayanya perjalanan itu. Bukan hanya karena situasi rumit di lautan, tetapi juga karena semua musuh yang ingin membalas dendam. Yang paling dikhawatirkan Jiang Chen adalah Yan Chenyu. Kemanapun dia pergi, Yan Chenyu selalu melekat di hatinya, seperti tali. Saudaraku, tenanglah. Aku, Guo San, akan melindungi Little Yu dengan nyawaku sendiri. Selama aku masih bisa bernapas, tidak seorang pun boleh menyentuh Little Yu. Guo San menepuk dadanya sendiri dan berjanji. Hidupnya diselamatkan oleh Jiang Chen, jadi dia harus meyakinkan Jiang Chen bahwa dia tidak perlu khawatir saat tidak ada di sini. Bagus. Aku yakin Kepala Sekte akan menangani semua masalah yang berkaitan dengan Sekte Hitam. Pembangunan markas baru di kota Red Sun hampir selesai, kalian semua akan dapat pindah ke sana hanya dalam beberapa hari. Saudara Yan dan aku akan berangkat ke Pulau Bahagia malam ini. Jiang Chen menepuk bahu Guo San. Karena Fan Zongtang sudah meninggal, Provinsi Qi sudah bersatu, dan istana bela diri sudah melindunginya, Jiang Chen sebenarnya tidak terlalu khawatir dengan keselamatan Yan Chenyu. Pada malam yang sama, Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam bersama Han Yan dan Big Yellow, lalu ia memulai perjalanannya menuju lautan luas. Untuk menyeberangi benua timur dan mencapai lautan, dengan kecepatan kita saat ini, kita akan membutuhkan setidaknya 20 hari.
Begitu kita mencapai lautan, kita akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk mencapai Pulau Bahagia. Sepertinya kita harus memanfaatkan waktu kita sepenuhnya dan bergegas, jika tidak, kita mungkin akan ketinggalan pameran dagang. Kata Jiang Chen. Chen kecil, itu adalah hasil terbaik yang mungkin, tetapi kita harus melintasi beberapa provinsi untuk mencapai lautan, dan dengan kombinasi kita, aku khawatir kita mungkin akan menemui banyak masalah di sepanjang perjalanan. Kata Han Yan. Kau benar. Ada orang yang ingin membunuhku di mana-mana. Jika kita bertemu dengan salah satu dari mereka, perjalanan kita pasti akan tertunda. Jika kita cukup sial untuk bertemu dengan beberapa prajurit combat soul, itu akan lebih buruk. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Han Yan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Musuh-musuh itu hanya tahu nama Jiang Chen, mereka tidak tahu seperti apa rupamu. Mereka tidak akan bisa mengenalimu bahkan jika kamu berdiri tepat di depan mereka. Kata si kuning besar. Ekornya bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang. Memang, mereka tidak bisa mengenaliku. Tapi jika kau mengikutiku, aku yakin mereka akan tahu siapa aku. Jiang Chen berkata sambil menatap Big Yellow. Ada banyak jenius muda seperti dia di benua timur, tetapi hanya dia yang memiliki seekor anjing yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Selain itu, penampilan Big Yellow membuatnya sangat mudah dikenali. Selama mereka melihat Big Yellow, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa pemuda di sebelahnya adalah Jiang Chen. Sialan, apa maksudmu, sobat? Jangan bilang kau akan membodohi ayahmu di belakang. Tanpa ayah yang mengikutimu, apakah kau bisa merasakan harta karun yang berharga itu? Big Yellow langsung menjadi marah. Kenapa kamu jadi marah-marah begitu? Aku tidak pernah bilang akan meninggalkanmu. Jiang Chen melotot ke arah Big Yellow. Bahkan jika Big Yellow ingin meninggalkannya, Jiang Chen akan menyeretnya kembali dengan sekuat tenaga. Meskipun Jiang Chen dapat mengenali harta karun biasa dengan pengalamannya, Big Yellow adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merasakan semua harta karun yang berharga. Pasti akan ada banyak harta karun langka di pameran dagang, dan dengan anjing ini yang mengikutinya, mereka mungkin dapat menemukan kekayaan yang besar. Maksud Little Chen adalah kamu harus menyamarkan dirimu. Han Yan berkata sambil tertawa. Sial, kenapa aku? Big Yellow membelalakkan matanya. Karena Anda mudah dikenali. Jiang Chen mengangkat bahunya. Sial, bagaimana kau ingin anjing tuan ini menyamar? Melihat bagaimana Jiang Chen dan Han Yan bertindak, Big Yellow tahu dia tidak bisa lepas dari penyamarannya. Tergantung kamu. Asal kamu bisa menyamar jadi sesuatu supaya nggak ada yang sadar kalau kamu anjing. Han Yan berkata sambil tertawa. Sialan kau. Han Yan, kau anjingnya, seluruh keluargamu anjing. Big Yellow menggertakkan giginya karena marah. Dia melemparkan pandangannya ke pantat Han Yan. Sial. Kaulah yang terus-terusan mengatakan kau anjing tuan, oke. Lihat dirimu di cermin dan lihat apakah kau benar-benar anjing atau bukan. Han Yan hampir batuk darah. Anjing ini konyol sekali, dia terus menyebut dirinya sebagai anjing utama, tetapi dia menyangkal bahwa dia adalah seekor anjing. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa mengubah penampilanku yang tampan dan perkasa. Big Yellow menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika kau menolak untuk menyamar, bahkan jika kita sampai di Pulau Bahagia, kurasa kita tidak akan punya waktu untuk pameran dagang, karena kita akan menghabiskan seluruh waktu kita untuk berlarian demi keselamatan kita. Jiang Chen berkata dengan serius. Pameran dagang Pulau Bahagia adalah acara yang terkenal, banyak sekte besar akan mengirim prajurit mereka untuk berpartisipasi. Begitu Jiang Chen dikenali oleh salah satu dari mereka, itu akan menjadi acara yang mengerikan. Big Yellow, dengan kemampuanmu yang luar biasa, mengubah dirimu menjadi bentuk kecil seharusnya mudah, kan? Han Yan menatap Big Yellow. Apa? Berubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Big Yellow terkejut. Han Yan, ayah adalah sosok yang tampan dan perkasa, dan kau meminta ayah untuk mengubah tubuhku yang agung menjadi seekor anak anjing. Ini adalah penghinaan terhadap anjing tuanku. Big Yellow menggertakkan giginya karena marah. Sepertinya dia akan melompat dan menggigit pantat Han Yan. Big Yellow, ide Han Yan tidak buruk. Berubah menjadi anak anjing, citra ikonikmu tidak akan begitu kentara. Jika kami memintamu untuk berubah menjadi babi, atau bahkan tikus, itu akan sangat memengaruhi imajinasimu yang perkasa dan tampan. Kata Jiang Chen. Tidak mungkin. Ayah tidak akan melakukannya apapun yang terjadi. Big Yellow mulai melompat. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan merusak citranya, dia hanya tidak bisa menerima perubahan menjadi anak anjing. Namun sayang, Big Yellow adalah binatang ilahi yang perkasa, sangat sulit baginya untuk berubah menjadi bentuk manusia. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak memiliki cara untuk melakukannya. Big Yellow, kenapa kau tidak mencoba berubah menjadi wujud yang lebih kecil? Mungkin kau akan terlihat lebih perkasa. Han Yan mengejarnya. Dia tahu identitas asli Big Yellow, jadi dia tahu bahwa Big Yellow memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi bentuk yang lebih kecil. Mustahil. Sikap Big Yellow tegas. Sialan kau.
Kakak Yan, ayo kita pergi, kita akan berpisah dengan anjing ini sekarang. Jiang Chen menatap Big Yellow. Kemudian, dia berbalik dan terbang menjauh. Han Yan segera mengikutinya. Mereka benar-benar meninggalkan Big Yellow di belakang. Persetan denganmu. Kalian bajingan, tanpa anjing tuan ini, apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa menemukan harta karun yang berharga? Big Yellow berteriak. Jiang Chen dan Han Yan mengabaikannya, dan terus terbang. Sialan. Bajingan-bajingan ini. Baiklah, anjing master ini akan berubah. Big Yellow akhirnya menyerah. Tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, Jiang Chen dan Han Yan kembali kepadanya secepat kilat. Senyum lebar terlihat di wajah mereka. Big Yellow terus menggertakkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan saat bersinar, tubuhnya yang agung mulai menyusut. Hanya dalam sekejap mata, si kuning besar yang agung berubah menjadi anak anjing sepanjang 1/2 meter. Sepasang mata imut menatap marah ke arah Jiang Chen dan Han Yan, tetapi penampilannya saat ini benar-benar menggemaskan. Puff gelombang hahaha. Jiang Chen dan Han Yan tidak dapat menahannya lagi. Keduanya langsung tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka membungkuk ke depan dan ke belakang saat mereka tertawa, dan mereka mulai merasakan sakit di perut mereka karena terlalu banyak tertawa. Si kuning besar yang ganas itu benar-benar telah berubah menjadi seekor anak anjing yang menggemaskan. Anak anjing di depan mereka ini tampak seperti kucing besar, dan tidak ada tanda-tanda keganasan yang dapat ditemukan. Bahkan saat marah, ia tampak sangat menggemaskan. Jika mereka tidak baru saja menyaksikan dia berubah, bahkan Jiang Chen tidak akan mampu mengenali Big Yellow.